Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arianto dengan NIM F1C220017 dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memenuhi ulangan tengah semester di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berikut materi-materi yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Penjelasan yang pertama yakni mengenai masyarakat informasi. Sebenarnya apa sih itu masyarakat informasi? Jadi, masyarakat informasi merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan memanipulasi informasi dalam aktivitas secara signifikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara kompetitif melalui penggunaan teknologi informasi secara kreatif dan produktif. Atau juga dapat dikatakan bahwa masyarakat informasi merupakan sebuah konsep luas yang digunakan sejak tahun 1970-an untuk menuju pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan pada peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi, bisa dikatakan bahwa masyarakat informasi ini merupakan sebuah masyarakat ataupun orang-orang yang menggunakan teknologi dalam melakukan aktivitasnya, baik dalam pekerjaannya sehari-hari. Masyarakat informasi ini merupakan masyarakat yang menggunakan teknologi yang bertujuan agar meningkatnya taraf kehidupan mereka, mana terjadinya sebuah perubahan sosial ataupun secara ekonomi dari pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga teknologi informasi sangat berperan dalam membantu kehidupan ataupun keberlangsungan dari masyarakat. Sebenarnya apa sih alasan sehingga informasi itu sangat diperlukan? Yang pertama, untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Jika dengan adanya informasi, kita mampu dalam mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang akan kita buat. Salah satu contohnya adalah ketika kita terjadi sebuah permasalahan, kita harus mengambil sebuah tindakan. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui adanya informasi bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi ataupun kronologinya bagaimana. Kita harus memastikan sumber-sumbernya, penyebab terjadinya itu seperti apa. Dengan adanya informasi, kita dapat mengetahui sebuah kejadian ataupun permasalahan, sehingga dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan kita mampu mempertimbangkan bagaimana keputusan yang baik. Kedua, mengurangi resiko kesalahan. Sebagai contoh, misalnya kita diberikan sebuah proyek ataupun sebuah persoalan, dan dalam pekerjaan tersebut kita harus juga mempunyai informasi dalam mengerjakan proyek tersebut, sehingga dalam pengerjaan tersebut kita mengurangi dari resiko kesalahan. Yang ketiga, mengetahui situasi dan keadaan. Sebagai contoh, dengan adanya informasi kita mampu mengetahui situasi ataupun keadaan yang bahkan kita sebelumnya tidak tahu dan kita tidak pernah ke tempat tersebut. Misalnya, dengan adanya informasi kita dapat mengetahui situasi yang terjadi, kondisi ataupun kejadian yang terjadi di suatu tempat ataupun wilayah. Sehingga sekarang bisa dikatakan dunia itu berada di genggaman kita. Kita mau mencari informasi tentang misalnya negara Arab, kita tinggal mencari aja di internet. Kita dapat mengetahui informasi yang bahkan kita belum pernah ke tempat tersebut. Keempat, dasar dalam pemecahan masalah. Informasi diperlukan sebagai dasar dari pemecahan masalah, di mana sebuah permasalahan dapat dipecahkan melalui informasi, di mana biasanya permasalahan itu terjadi karena adanya suatu sebab, sehingga kita harus mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi melalui informasi. Kita harus mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya sehingga permasalahannya dapat diselesaikan. 5. Menghasilkan arus kerja yang lebih efektif, di mana informasi diperlukan agar menghasilkan arus kerja yang lebih efektif. Bisa dikatakan dengan adanya informasi, kita misalnya mencari lowongan pekerjaan, kita
kita dapat mengetahui informasi di tempat mana ada lowongan pekerjaan ataupun dalam bekerja. Sehingga bekerja itu lebih efektif, kita harus mempunyai informasi apa sih skill-skill yang harus kita miliki dalam bekerja. 6. Menambah relasi. Informasi juga dapat menambah relasi, di mana dengan adanya informasi kita juga dapat berteman ataupun menambah pertemanan kita terhadap orang lain. Salah satunya dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, dan media yang lainnya, sehingga kita juga dapat berteman dengan mereka walaupun hanya dalam media elektronik. Ketujuh, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya informasi, kita dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan yang kita miliki. Salah satu contohnya adalah kita bisa mencari siapa sih penemu dari internet, siapa penemu dari laptop, siapa penemu dari komputer yang dulunya kita tidak mengetahui siapa penemunya. Dengan adanya informasi, kita mampu mengetahui siapa sih sebenarnya yang menciptakan komputer ataupun hal-hal lainnya seperti ilmu pengetahuan, teori, ataupun para tokoh-tokoh terkenal pengemuka ilmu pengetahuan. Sehingga wawasan atau pengetahuan kita bertambah dengan adanya suatu informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknologi. Sebenarnya apa sih itu teknologi? Teknologi merupakan keseluruhan dari sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Atau bisa diartikan juga bahwa teknologi merupakan alat-alat yang dibuat manusia untuk memudahkan dalam realisasi di dunia. Jadi pada dasarnya teknologi merupakan alat ataupun sarana yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melaksanakan aktivitas ataupun realisasi di dalam hidup di dunia, di mana teknologi pada dasarnya merupakan pengubahan dari sumber daya alam yang ada untuk dijadikan menjadi alat yang nantinya mampu dan membantu masyarakat dalam berkehidupan. Jadi pada intinya teknologi merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh manusia untuk membantu serta keberlangsungan hidup di dunia. Selanjutnya, apa itu teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi merupakan suatu teknologi apapun yang memiliki fungsi tertentu dalam membantu manusia dalam membuat, menyimpan, komunikasi atau mengirimkan informasi, mengolah data, memproses data, menyusun dan menggabungkan data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Jadi, teknologi informasi bisa dikatakan bahwa teknologi yang menggunakan informasi, di mana dalam teknologi tersebut mampu mengolah, mengubah, ataupun memproses, menyusun data yang diterima melalui informasi, sehingga nantinya informasi yang telah diolah ataupun telah diproses menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Selanjutnya, komponen sistem teknologi informasi. Apa saja komponen-komponen yang ada pada sistem teknologi informasi? Komponen yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yakni segala alat ataupun perangkat dari komputer yang memiliki bentuk fisik sehingga dapat dilihat ataupun dipegang. Komponen yang kedua ada perangkat lunak, software, yakni adalah seperangkat sistem yang ada pada komputer. Komponen yang ketiga ada brainware, yakni orang yang mengoperasikan ataupun yang menjalankan suatu program di dalam komputer. Komponen yang keempat ada basis data, yakni meliputi data-data yang disimpan ataupun data-data yang pernah dijalankan di dalam komputer. Dan komponen yang kelima ada jaringan komputer, yakni adalah jaringan yang digunakan dalam komputer tersebut seperti LAN, MAN, dan sebagainya. Perangkat keras dan komponen-komponennya. Berbicara mengenai perangkat keras merupakan salah satu komponen yang ada pada sistem teknologi informasi. Lalu sebenarnya apa itu perangkat keras? Jadi perangkat keras merupakan sarana ataupun alat yang memiliki wujud fisik sehingga dapat dilihat, dipegang, disentuh, dan memiliki fungsi tertentu. Perangkat keras atau hardware memiliki 4 bagian, yakni ada masukan, keluaran,
pemrosesan, dan penyimpanan. Berikut saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada motherboard atau papan induk, merupakan komponen komputer yang berbentuk seperti papan yang memiliki fungsi untuk tempat dari komponen-komponen yang lainnya seperti slot memori, RAM, dan komponen-komponen yang lainnya. 2. VGA atau Video Graphic Array merupakan komponen yang ada pada komputer yang berperan penting dalam menampilkan output ke monitor atau juga berperan dalam menampilkan resolusi gambar dan kualitas gambar. 3. Hard disk merupakan komponen komputer yang menyimpan data-data mulai dari software Windows ataupun data-data yang lainnya dan disimpan secara permanen. 4. Prosesor atau CPU merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi pusat pengolahan data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengelolaan tersebut. 5. RAM atau Random Access Memory merupakan memori yang ada pada komputer atau laptop, yakni memori internal yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. 6. ROM atau Read Only Memory merupakan sistem operasi yang berupa program-program pokok yang diperlukan dari sistem komputer. 7. Keyboard and mouse, yakni perangkat komputer yang berbentuk seperti papan, di mana dalam papan tersebut terdapat tombol-tombol yang berbentuk angka dan simbol. Kemudian mouse merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur ataupun mengarahkan terhadap suatu objek. 8. Monitor atau layar, yakni komponen komputer yang menampilkan gambar ataupun hasil dari program yang kita jalankan di dalam suatu layar. 9. Printer, yakni komponen yang berfungsi untuk mencetak ataupun menggambarkan hasil dari program yang kita jalankan. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan kumpulan data-data elektronik yang tersimpan dan diatur dalam perangkat komputer. Data-data tersebut meliputi pemrograman atau instruksi yang nantinya akan dijalankan atau dioperasikan di dalam komputer. Jadi, perangkat lunak merupakan sebuah data ataupun program yang dimana hanya terdapat pada komputer tersebut. Beda dengan perangkat keras, yakni komponennya dapat dilihat, disentuh ataupun dipegang. Sedangkan perangkat lunak merupakan komponen-komponennya hanya berupa data-data atau pemrograman bahkan instruksi yang ada pada komputer. Perangkat lunak dibedakan menjadi 3, yakni perangkat lunak sistem operasi, yakni perangkat lunak yang mengatur ataupun mengolah data, memprogram data sehingga komputer ataupun sistem tersebut dapat berjalan. Kemudian perangkat lunak aplikasi, yakni perangkat lunak yang berupa aplikasi pendukung dari sistem komputer seperti Zoom, Chrome, dan aplikasi-aplikasi penunjang yang lainnya. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman, yakni perangkat lunak yang biasanya digunakan oleh para programmer dalam melakukan pemrograman suatu data di dalam komputer. Selanjutnya OS atau Operational System yang dikenal dengan sistem operasi, merupakan seperangkat komponen yang ada dalam komputer mengelola atau memprogram data dan sistem yang menjalankan pemrograman dalam suatu komputer. Sistem operasi memiliki fungsi untuk menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai memiliki komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak untuk software lainnya. Sistem operasi ini memiliki fungsi untuk menjalankan operasi dasar pada suatu komputer. Kemudian, sistem operasi bertujuan untuk mengatur dan mengontrol penggunaan komponen-komponen sehingga komponen-komponen tersebut dapat digunakan secara lebih efisien, fleksibel, dan dapat dipantau. Selanjutnya, penerapan ilmu teknologi di berbagai bidang.
Sebenarnya teknologi memiliki peranan penting di berbagai bidang. Bidang yang pertama ada bidang transportasi. Salah satu peranan ilmu teknologi di bidang transportasi adalah GPS ataupun Maps, yakni adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan ataupun lokasi yang akan hendak dituju. Kedua, bidang pertanian. Salah satu penerapan ilmu teknologi yang ada bidang pertanian adalah traktor, yakni merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pertanian. Salah satunya dalam penanaman padi. Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan ilmu teknologi di dalam bidang pertanian. Contohnya agrikultur, hidroponik, aeroponik, dan bidang-bidang yang lainnya. Ketiga, bidang sains. Salah satu penerapan ilmu teknologi yakni adanya alat peramalan cuaca. Dengan adanya alat peramalan cuaca ini, kita bisa mengetahui kondisi yang akan terjadi. Kita bisa memprediksi cuaca yang akan terjadi baik hari ini, nanti, ataupun lusa. Sehingga kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang dapat terjadi ataupun kita dapat mengantisipasi cuaca yang akan terjadi ke depannya. Kemudian bidang yang keempat adalah permainan atau game. Mungkin kita sudah tidak asing dengan yang namanya game ataupun permainan, yakni dimana kita sedang suntuk ataupun kita lagi bosan, mungkin kita bisa bermain game ataupun permainan. Game dan permainan ini merupakan salah satu penerapan IT yang ada pada bidang permainan ataupun game. Sebenarnya masih banyak lagi ilmu teknologi yang berperan dalam bidang-bidang lainnya. Sebenarnya ilmu teknologi memberikan pengetahuan serta mempermudah kita dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi diharapkan semakin mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas. Demikian penjelasan saya mengenai materi teknologi informasi dan komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.